Assalamualaikum, selamat datang di podcast Setengah. Semestinya tempat membuang lelah. Dengan aku Ale dan aku Fieri yang akan menemani kalian di 15 menit ke depan. Nah, setiap hari ada kesempatan baru untuk menjalani gaya hidup dengan cara yang lebih baik dan lebih seimbang. Gaya hidup bukan hanya tentang bagaimana kita menjalani hidup yang lebih bermakna dan membuat setiap momen menjadi lebih berarti. Nah, menggapai keseimbangan antara pekerjaan, waktu pribadi, hubungan sosial adalah kunci untuk hidup yang lebih bahagia dan lebih memuaskan. Nah, menurut Fieri sendiri nih, apa sih arti gaya hidup itu? Oke, izin menjawab ya, Mbak Alina. Jadi untuk gaya hidup sendiri itu memang seperti keseharian kita di kehidupan sehari-hari. Kita menjalani sehari-hari kita itu kayak gimana, itu juga udah masuk hitungan ke gaya hidup. Jadi untuk menurut saya sendiri, karena saya ini kebetulan masih muda dan saya pun mengamati teman-teman saya dan mungkin ya tetangga ataupun yang lain, gaya hidup sendiri adalah sebuah cara untuk membentuk karakter dari masing-masing orang. Jadi kamu tuh bisa lihat karakter orang lain itu dari gaya hidupnya. Misal kalau gaya hidupnya itu sukanya yang sehat, kan ada gaya hidup sehat, terus ada gaya hidup yang dia tuh sukanya ini berpakaian, terus dan lain-lain lah, banyak sekali gaya hidup. Jadi nanti dari gaya hidup si A berarti ya, itu bisa membentuk karakter si A itu sendiri gitu. Dan kita sendiri pun untuk gaya hidup biasanya karena pengaruh lingkungan juga. Lingkungan itu sangat pengaruh gaya hidup. Yang sehat tadi yang saya sebutin itu nggak akan terjadi kalau lingkungan kamu misal di tempat yang kumuh ataupun kamu tuh tinggal di kos atau rumah yang kamu tuh jarang bersih-bersih gitu. Gaya hidup itu udah gaya hidup buruk banget. Ada gaya hidup buruk dan gaya hidup yang baik. Jadi tinggal kita aja nih yang pilih mau gaya hidup yang baik atau gaya hidup yang buruk. Kalau gaya hidup baik ya setelahnya kita enak. Kita punya akhlak dan karakteristik yang bagus, terus kita punya teman-teman yang mendukung gitu kan. Kalau kita punya gaya hidup buruk ya tanggung sendiri akibatnya kayak gimana nanti. Kayak misal ya kayak paling mentok lah jelek-jelek lah nanti. Ya ini auzubillah ya, semoga nggak terjadi di teman-teman semua ya. Itu kayak mabuk, terus nanti ada main cewek dan lain-lain lah. Itu pasti itu. Saya sendiri punya teman dan teman saya ini punya teman ya, sering diceritain kalau memang mahasiswa sendiri pun ya tidak bisa dipungkiri, mungkin ada beberapa yang melakukan hal seperti itu gitu. Berarti menurutmu gaya hidup itu menentukan karakter gitu ya? Iya, benar sekali, karakter dari masing-masing orang. Nah, gaya hidup seperti apa sih yang Fieri jalanin untuk saat ini? Untuk gaya hidup sendiri ya, gaya hidup sendiri itu kebetulan saya tuh lagi suka untuk gaya hidup yang lebih sehat, terus gaya hidup yang olahraga. Banyak sih sebenarnya gaya hidup tuh satu, cuman cabangnya kan banyak ya, untuk saat ini yang saya jalani tuh saya lebih suka ke gaya hidup sehat sendiri. Ya mulai dari olahraga, makan sehat walaupun kadang-kadang sehat ya. Terus nanti ada di pola tidur, jadi ini semua tuh yang bagus sebenarnya. Olahraga membuat tubuh kita lebih bugar, lebih segar. Niatnya kita olahraga kan memang agar tubuh kita tuh lebih sehat untuk melakukan segala aktivitas. Sekarang kita udah dikasih tubuh nih sama Allah, masa nggak kita jaga gitu kan, akhirnya tubuh itu akan rusak sendiri. Ya rusaknya nggak tahu rusak di bagian apa, cuman ketika orang yang tidak melakukan olahraga atau aktivitas yang lain pasti ada satu atau dua bahkan lebih bagian tubuh yang mengalami penurunan fungsi begitu. Kalau menurutmu nih, makan sehat tuh kayak gimana sih? Nah, makan sehat sendiri. Aku nggak berani matok ya, karena memang banyak sekali versi yang ada di internet dan mereka punya semacam tips dan triknya masing-masing. Kalau saya sendiri, kebanyakan saya referensinya dari dokter Tirta. Cuman tidak semua saya ambil karena menyesuaikan dengan tubuh saya sendiri. Karena nggak bisa, semua orang itu tubuhnya beda-beda. Jadi nggak bisa satu tubuh ini ke tubuh ini tuh harus sama, enggak, beda-beda. Jadi untuk makanan sendiri tuh biasanya kalau dulu aku paham banget
dulu itu aku makan sehari bisa 3 kali dan minum manis, kalau tahu minum manis itu aku bisa 5 kali sehari, itu gak bagus kayak gitu. Walaupun aku pengeluarannya ada olahraga itu tadi, cuman itu gak bagus kan gitu. Untuk sekarang ini ya adalah 2 kali sehari makan 2 kali sehari. Porsinya tetap tak beratin. Kalau bisa banyakin protein hewani atau nabati ataupun vitamin yang lainnya bisa dibanyain daripada nasinya sendiri. Biasanya aku lebih mengedepankan hal itu. Terus untuk minum manisnya sekarang tuh cuma 1-2 kali ya berani minum manis. Dan kalau minum manis karena kebiasaan tadi minum manis tadi itu kalau minum manis banget mahal semua sekarang. Gitu. Jadi kayak minum manis tuh kayak hal yang tabu gitu ya. Benar sekali. Kayak aneh aja gitu. Padahal dulu suka banget. Nah, yang tidur tadi ya. Tidur sendiri, jujur aja kalau tidur emang susah sih. Saya sebagai mahasiswa karena tugas banyak ya. Tugas banyak. Tolong ya, Pak, tugas banyak. Ya itu. Itu. Kalau jam tidur berantakan. kalau tidur tuh emang lebih susah ya buat dikurangin gitu. Maksudnya kayak lebih tepat tuh lebih susah gitu ya. Untuk sekarang. Terus karena memang mengaruh ke regenerasi sel-sel juga sih. Iya, Jelek sih karena badan tuh jelek, tapi ya gimana lagi kadang-kadang emang waktu begadang ya kita harus pintar-pintar memilih waktu aja sih. Ya paling nggak jam berapa ya? 11-12 itu udah paling nggak udah tidur, udah istirahat. Paling baik kan istirahat malam. Gitu. Nah, menurut Fiari sendiri nih, gimana sih seharusnya gaya hidup anak muda zaman sekarang nih? Oke, kalau ngomongin gaya hidup anak muda itu emang susah ya, karena masih muda tuh biasanya mencari cerita ya. Iya. Tua, muda berkelana, tua bercerita. Itu salah yang sih. Cuman ya jangan bahas itu lah. Intinya kalau gaya anak muda saat ini itu nggak bisa dibilang bagus, tapi ya nggak bisa dibilang jelek juga. Karena yang pertama itu anak muda saat ini kalau kita lihat bersama ya, mungkin Mbak Anda sudah sering lihat itu di media sosial tuh mereka FOMO tuh bagus FOMO-nya. Misal FOMO nih, dari saat ini tuh kamu tahu nggak FOMO apa saat ini? Lari kan? Lari. Nah, bagus kan? Bagus. Tapi FOMO, cuman bagus FOMO-nya kan? Bagus. Nah itu, terus ada gaya hidup berpakaian tadi, cuman ya nggak bisa menyalahkan juga karena memang masing-masing punya hobi sendiri. Mereka juga bisa membeli pakaian pun nggak selalu barang yang baru, bahkan sekarang ada yang namanya thrift gitu kan. Walaupun sekarang harganya ngawur thrift tuh ya, tolong ada penjual thrift ya, saya benci ada, jangan mahal-mahal. Terus ada lagi gaya hidup anak muda tuh yang sekarang kumpulnya tuh main game gitu. Intinya bervariasi lah untuk gaya hidup anak muda saat ini. Ya itu tadi, gak bisa nyalahin juga, gak bisa benerin. Asal gaya hidup itu tuh masih tidak merugikan orang lain ya, kenapa tidak gitu kan. Asal masih tidak melenceng jauh dari agama yang mereka anut ya, kenapa tidak gitu ya. Kalau gaya hidup merakit bom, kan itu kacau gitu. Kalau gaya hidup, saya suka merakit bom. Nah itu gawat, jangan. Intinya kalau misal masih gaya hidup tersebut itu adalah menuangkan manfaat, terus menuangkan kelebihan tenaga. Ini kan anak muda itu kelebihan tenaga biasanya. Itu lebih dituangkan di gaya hidup dia, ini dari gaya hidupnya saat bermain gitu. Intinya anak muda itu beda-beda dan tidak bisa disamakan sama ratakan benar. Gaya hidup satu orang ke orang yang lainnya itu udah nggak bisa disamain. Jadi ya kalau pengen menurut siapa itu udah beda lagi. Kalau menurut yang satu pasti bagus, menurut yang satu jelek. Jadi ya susah kalau kita bilang untuk gaya hidup sendiri jelek gitu ya. Tapi anak muda saat ini ya mungkin masih 50-50 ya, karena memang beberapa anak muda saat ini gaya hidupnya jelek di bagian kebiasaan mereka saat udah mulai ngumpul sama temen-temen nih. Itu kita nggak tahu ya yang terjadi di dalamnya itu apa, cuman kebanyakan yang saya alami itu kalau udah ngumpul itu ya nggak, ini gimana ya ngomongnya, saya bingung. Kalau boleh ngomong tuh inilah ya, mohon maaf saya izin dulu, misal ada obat-obatan terus aku, makanya saya nggak enak ngomongnya itu karena
agak vulgar dikit, tapi nggak apa-apa diomongin lah. Karena memang pengalaman saya di sekitar saya, karena memang saya tuh nggak cuma hidup di kalangan orang alim aja tadi, semuanya saya ajak temenan dan ya mereka melakukan gaya hidup seperti itu tanpa sadar karena memang menunjukkan mereka mendukung juga. Kita jangan sampai ikut-ikut. Terus yang gaya hidup positif tadi ya kayak lari, terus sekarang tuh banyak komunitas-komunitas yang sepak bola, basket itu banyak banget. Jadi kan ngomongin gaya hidup ya kita tinggal ikuti salah satu aja ya salah banyak juga nggak apa-apa. Tapi harus tetap yang positif ya teman-teman. Positif, benar sekali mbak, begitu sih. Mau apa sih yang dapat kita ambil dari obrolan kita hari ini? Yang dapat kita ambil dari obrolan kita hari ini adalah bagaimana cara kita itu membentuk gaya hidup kita sendiri, gaya hidup yang lebih baik, gaya hidup yang tidak merugikan orang lain dan bermanfaat. Ya kalau bisa untuk kita sendiri, bermanfaat juga untuk orang lain. Jadi gaya hidup sendiri itu tadi yang saya sebutkan di awal tadi, membentuk karakteristik seseorang juga. Karena dari gaya hidup, kan gaya hidup itu pola yang terulang ya, pola yang diulang-ulang terus menerus, akhirnya membentuk suatu kebiasaan, dan kebiasaan itu membentuk karakter seseorang. Jadi misal dari mereka yang suka belajar nih, gaya hidupnya itu kan suka membaca misal buku, jurnal dan lain-lain. Akhirnya itu menjadi kebiasaan dari gaya hidup tersebut dan akhirnya menjadi karakteristiknya gimana? Mereka tuh suka berbicara sesuai fakta, sesuai data yang ada. Jadi tidak hanya ngoceh, asal ngomong, koyo malu emprit ya itu. Jadi untuk gaya hidup sendiri itu memang perlu kita teladani, bukan teladani apa ya, perlu kita pegang erat-erat lah, tapi ya tidak boleh sampai meninggalkan juga. Karena memang gaya hidup sendiri itu menurut saya pribadi penting untuk menunjukkan bahwa kita sendiri itu juga menghargai kehidupan kita sendiri. Itu mbak. Nah, gaya hidup yang seimbang adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan jangka panjang. Ingat, kebahagiaan bukan hanya tentang pencapaian besar, tapi juga tentang menemukan kepuasan dalam momen-momen kecil sehari-hari. Oke, ada lagi pertanyaan? Di Cukup aja. Oke, siap. Berarti kita tutup. Akhiri podcast kali ini. Semoga apa yang tadi kita bicarakan bisa menjadi manfaat dan wawasan buat kalian semua. Amin. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.